Jika rekan-rekan selama ini memupuk padinya hanya sampai pada umur 45 hari saja, dan setelah umur 50 hari sudah tidak diberikan pupuk lagi, sebaiknya tonton video ini sampai selesai. Di video kali ini, akan kami bahas pupuk yang justru wajib diberikan setelah padi umur 50 hari, yaitu saat tanaman padi kita masuk masa bunting hingga pengisian bulir. Karena pada masa bunting hingga pengisian, tanaman padi kita akan sangat membutuhkan unsur hara ini. Pemberian pupuk jenis ini justru menjadi kunci naiknya hasil bobot panen kita nantinya. Maka dari itu simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi bersama saya Suwarno di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Gimana kabar rekan-rekan tani semua? Semoga selalu sehat, sehat orangnya, sehat tanamannya, dan yang tidak kalah penting, yaitu sehat juga isi dompetnya. Nah, hal yang perlu dikuasai untuk dipahami, agar tanaman yang kita budidayakan dapat tumbuh berkembang maksimal adalah kuasai pengetahuan pupuk, baik pupuk makro dan mikro, serta fungsinya masing-masing. Kuasai kapan fase vegetatif dan generatif, sehingga tahu segala sesuatu yang dibutuhkan tanaman pada masing-masing fase ini. Serta pengetahuan pestisida dan sasaran hama-hama apa saja dari pestisida-pestisida tersebut. Jika hal tersebut sudah dikuasai, maka kita akan tahu perlakuan apa saja yang dibutuhkan tanaman kita, tahu pupuk yang perlu diberikan, serta akan tahu pestisida apa saja yang wajib kita semprotkan. Di video kali ini, kami akan membahas pupuk apa saja yang wajib diberikan pada tanaman padi kita, pada saat tanaman mulai masuk masa generatif, atau saat padi mulai umur 50 hari. Unsur hara yang dibutuhkan pada masa ini adalah paling banyak unsur kalium, lebih sedikit fosfat, dan tetap membutuhkan nitrogen, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding unsur hara kalium dan fosfat. Rekan-rekan, pasti sudah tidak asing lagi dengan pupuk MKP dan pupuk Gendasil B atau pupuk Gendasil Buah. Karena kedua pupuk ini sangat bagus kita aplikasikan atau kita gunakan pada tanaman kita di fase generatif atau di masa pembungaan. Jika rekan-rekan menggabungkan kedua pupuk ini, hasilnya akan nyata luar biasa. Lalu apa perbedaan pupuk MKP dan pupuk Gendasil B ini? Bolehkah pupuk MKP dan Gendasil B dimix atau dibarengkan dalam satu aplikasi? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa dukung terus channel Giarta Production agar bisa berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat khususnya dalam dunia pertanian padi. Kali ini, kami akan coba membandingkan pupuk MKP dan Gendasil Buah berdasarkan dengan kandungan unsur hara yang ada di dalam kedua pupuk ini. Kalau untuk pupuk MKP ini adalah pupuk monokalium fosfat yang artinya kandungan unsur haranya hanya dua, yaitu fosfat dan kalium. Untuk fosfatnya 50%, sedangkan kaliumnya 34%. Pupuk kalium fosfat ini memiliki kandungan unsur hara fosfat dan kalium yang mampu merangsang pembungaan bunga dan buah, agar tidak mudah rontok, serta mampu memperbesar buah dan umbi dengan maksimal. Itu adalah fungsi utamanya dari MKP. Sedangkan untuk Gendasil Buah atau Gendasil B adalah pupuk majemuk yang artinya kandungan unsur hara yang terkandung pada pupuk Gendasil Buah ini menjadi sangat lengkap. Yang pertama, untuk kandungan unsur hara makro. Nitrogen 6%, fosfor 20%, serta kalium 30%. Selain unsur hara makro, pupuk Gendasil B juga dilengkapi unsur hara mikro magnesium, mangan, boron, tembaga, kobar, sang atau zeten. Selain mengandung unsur hara makro dan mikro, Gendasil Buah juga dilengkapi dengan vitamin yang diperlukan oleh tanaman kita. Semua unsur hara yang dimiliki pupuk Gendasil Buah ini, selain untuk menunjang pembungaan dan pembuahan, juga untuk menunjang pertumbuhan tanaman kita pada fase generatif. Jadi double, tanaman jadi subur, umbi ataupun buah, juga tidak rontok dan besar bisa maksimal. Lalu untuk dosis kedua pupuk ini yaitu, untuk dosis pupuk MKP, gunakan 3-5 sendok makan per tangki. Sedangkan untuk pupuk Gendasil B, dosisnya 1-2 sendok makan per tangki.
Lalu, apakah pupuk MKP dan ganda hasil buah ini bisa dicampur atau digunakan bareng dalam satu aplikasi? Jawabannya adalah bisa, asalkan kita gunakan sesuai dosis yang tepat dan benar. Pupuk MKP dan ganda hasil buah adalah sama-sama pupuk yang bisa digunakan pada tanaman padi kita di fase generatif. Sedangkan perbedaannya adalah, ganda hasil buah ini dilengkapi dengan unsur hara makro dan mikro serta vitamin, jadi sangat lengkap. Sedangkan kalau MKP hanya mengandung fosfat dan kalium saja. Ganda hasil buah hanya bisa diaplikasikan dengan cara penyemprotan, sedangkan MKP bisa dilakukan dengan cara penyemprotan atau juga bisa dilakukan dengan cara ditabur atau dikocor. Untuk cara aplikasi, masih lebih kompleks MKP dibandingkan dengan ganda hasil buah. Biasanya untuk tanaman cabai, tanaman semangka, tanaman melon, selain disemprotkan, MKP ini juga dikocorkan ke tanaman. Jadi, dapat kita garis bawahi, untuk pupuk ganda hasil buah, berfungsi untuk pembuahan, dan juga untuk mendorong pertumbuhan pada fase generatif, sedangkan MKP hanya untuk pembuahan. Yang menjadi pertimbangan dari pupuk MKP, memiliki unsur hara yang lebih besar dibandingkan dengan pupuk ganda hasil buah. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, rekan-rekan bisa mengaplikasikan pupuk MKP dan ganda hasil buah ini sebagai pupuk yang saling melengkapi. Sekarang, kapan waktu aplikasinya? Waktu aplikasinya yaitu, mulai padi bunting sekitar umur 50 hari dengan interval 7-10 hari sekali. Hingga padi 10 hari menjelang panen dengan cara disemprot. Dengan memenuhi kebutuhan unsur hara kalium, fosfat, dan nitrogen pada masa generatif ini, insya Allah mampu menaikkan bobot bulir padi dan tentunya dengan tetap memperhatikan hama dan penyakit yang bisa menyerang di fase generatif ini. Hiraukan saja harga gabah yang sering membuat kita tersudut dalam keadaan yang rugi. Yang penting adalah menanam dan merawat sebaik mungkin. Untuk rezeki, tetap Gusti Allah yang Maha Esa yang menentukan. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa bagikan ke rekan-rekan petani yang lain jika dirasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Suwarno, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia. Cuma modal pupuk cair, anakan padi bisa tambah 2 kali lipat. Gila, ini wajib dicoba. Pupuk NPK cair pertani bikin padi tumbuh cepat, daun hijau, akar kuat, malai panjang. Aplikasikan di padi usia 10, 20, dan 30 hari setelah tanam. Dengan dosis 50 ml per tangki 16 liter. Bisa dicampur pestisida juga. Sekali semprot padi langsung subur dan terlindungi.